Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan calon mertua kalian di Iga Tentu. Kali ini kita membahas tentang apa, King? Apa? Petualangan? Jancok. Apa? Kamu saya pecat kamu ya? Ini tentang Bukan. apa? Iya, tentang apa? Bahas tentang apa? Apa tuh? Pandangan Islam terhadap orang yang sering bertualang. Ya kan? Bener ya nih? Iya kan, gue diam supaya merangsang pikiran lo. Nah, yang gue baca nih ya. Apa? Bodat. Nah, sebagai Kayak hakikat. dimanja juga lu. Astagfirullahaladzim. Artinya sebagai hakikatnya seorang petualangan di dunia yang sebentar ini. Jangan baca dong. Kan gue bisanya baca. Jangan baca. Tapi ada beberapa hadis riwayat yang mengatakan tuh petualangan itu, namun petualangan dalam konteks apapun tak ada yang sia-sia gitu. Lo pakai sirup marjan. Gak apa-apa. Bahkan dalam Islam banyak hadis yang mengisyaratkan agar manusia bertualang guna meraih ilmu pengetahuan. Terang banget anjir. Jika kita ibaratkan tengah bertualang dalam mengarungi dunia ini, itu sama artinya kita adalah orang-orang yang menghargai hidup dengan bertualangan untuk mempertaruhkan hidup. Nah, jadi intinya pandangan Islam tentang orang-orang yang berkegiatan di alam bebas atau yang sering berpetualang itu apa? Itu sah-sah aja sih. Di dalam surat Al-Quran, surat Nuh ayat 19-20 disebutkan Allah telah menjadikan bumi terhampar luas untukmu, agar kamu dengan bebas meniti jalan-jalan yang terbentang di bumi ini. Gitu. Kebahagiaan dan kesedihan di dunia juga bersifat sementara. Toh kita harusnya ya untuk bertolong sih sah-sah aja. Asalnya sih kalau yang bagi umat muslim ya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan gitu loh. Bahkan kan kalau ada berarti boleh kita, maksudnya diperbolehkan. Boleh, petualangan boleh asalkan kewajiban kita dituntaskan gitu. Boleh. Asalnya sholat 5 waktunya itu tuh tetap dijalankan lah. Kan bisa aja di jama atau di kodol ada tuh. Kalau misalnya dia pergi. Nah, misalkan kayak apa namanya, kayak pergi ke gunung. Kalau kita pergi ke camping ground kan pasti ada fasilitas kayak musola, masjid. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalnya kita ke gunung. Tapi yang gue pernah lihat salah satu video di gunung, di YouTube ada kok beberapa di YouTube yang pergi ke gunung gitu. Nah, ada beberapa orang yang melaksanakan sholat di situ kok, banyak kok kalau nggak salah. Gitu, tapi gue juga bingung sih. Mungkin dia tayamum yang ngambil wudhunya, entah gimana gue nggak tahu. Cuma ada kok, bisa juga. Ada juga sekarang di beberapa puncak udah ada kayak lambang apa sih, kayak apa sih tuh, kubah masjid yang dari apa tuh stainless gitu sih, ada katanya. Yang di mana? Gue nggak tahu gunung mana, tapi gue lupa. Saya sudah banyak pasti sih. ada. Masih ada, pasti ada. Gitu. Katanya tapi sih, kan nggak semuanya. Nggak semuanya, tapi katanya sholat di alam bebas itu ada beberapa orang bilang lebih menenangkan hati atau gimana sih, kira gitu sih katanya. Terus kayak misalkan kan pandangan tadi kan lu bilang kayak wudhunya tuh tayamum segala macam. Pasti kan orang-orang yang berkegiatan di alam kan badannya tuh kan kotor. Nah, pendapat lu untuk orang-orang yang berkegiatan di alam bebas yang badannya kotor, yang ingin melakukan atau menunaikan ibadah sholat misalkan, itu gimana? Bisa aja sih. Yang penting kan kalau syarat sahnya sholat kan berwudu. Kalau dia kotor ya, tapi dilihat dulu, kalau kotornya separah banget mungkin dia punya baju cadangan, sempat diganti aja. Mandi sih nggak perlu, yang penting ambil air wudu aja gitu. Kayak lu misalkan setuju gak sih sama statement ini, misalkan kotor sebagian dari mana? bukan Itu kebersihan. mana ada kalau kotor itu belum tentu najis, tapi najis udah pasti kotor. Pendapat lu kira-kira gimana? Setuju nggak sama statement itu? Itu gue setuju. Kenapa? Kalau kan najis kan, kalau yang gue tahu kan ada beberapa najis yang istilahnya yang dikategorikan tuh, kalau nggak salah ada 3, kalau nggak salah gue lupa deh namanya. Kalau kotor itu istilahnya masih kayak misalnya, gue lupa lagi, gue inget
kotor, kalau misalnya cuma kotor baju kotor itu kan kita bisa bersihkan. Cuma kalau pikiran yang misalkan ya kan kita sebagai laki-laki nih, nah, maaf misalkan keluar di gitu. perjalanan keluar air mani. air kotor itu misalkan. Nah kita mau berwudu, bertayamum. Kalau misalkan emang nemu mata air, ya emang bisa nih pakai air. Tapi misalkan nggak ketemu pakai Debu. Cara tayamum itu kan. Ya. Nah, gimana pendapat lo tentang itu? Kalau gue sih kan kayak kalau kita keluar begitu ya, itu udah kita harus mandi besar. Nah makanya dari. Tapi kan tanpa disengaja nih konteksnya. Nah itu gue juga bingung kan, maksudnya kan ilmu agama. Harusnya ada Pak Ustadz di sini ya? Hah? Harusnya ada Pak Ustadz. Makanya gue kan ilmu gue agak kurang nih. Yang gue tahu sih kalau kita udah keluar mau sengaja ataupun tidak sengaja itu harus mandi besar gitu loh. Kan soalnya kita nggak bisa mengendalikan apa pikiran kita juga kan. Kayak mimpi aja nih, kita nggak bisa mengendalikan mimpi kan istilahnya. Tadi lo nggak mau mimpi begituan, tau lo begituan gitu loh. Keluar dong, ya gimana kita nggak bisa ngendaliin? Nah itu kan pas tidur. Jadi maksud gue tadi tuh kayak kita lagi di perjalanan nih, tiba-tiba kan ya namanya kita bawa beban berat, terus treknya lumayan panjang jauh, tiba-tiba air kotor itu keluar misalkan. Kayak kencing gitu ya? Iya kencing atau air itu sih harus air seni ya namanya. Seni. Itu harus ganti pakaian, habis itu kalau cuma air kencing doang ya, bukan air itu, sih ganti pakaian aja gitu, dibersihkan dulu gitu, baru ganti celana yang bersih gitu. Kalau dia keluar itu kayak keluar, kalau misalnya kalau cuma kotoran biasa kayak debu-debu gitu sih, pakai baju biasa juga masih nggak masalah sih, setahu gue gitu. Nah terus misalkan gimana nih pendapat lu tentang kayak orang-orang yang sering berkegiatan di alam bebas nih, khususnya kayak orang-orang yang mau hiking. Kebanyakan itu mereka nggak ingat tentang kewajibannya. Kayak sholat 5 waktu ya begitulah ya. Nah itu gue yakin sih cuma itu balik lagi ke individunya. Masalah gimana pendapat lu menurut gue sih harusnya kita yang udah akhir balik lah ya, itu kan tanggung jawab kita besar juga nih Pak. Kalau setidaknya lo nggak sempat melakukan sholat, setidaknya lo sholat lah. Maksudnya sekarang adalah itu ada waktu dalam perjalanan, misalnya lo naik gunung dari asar, gue nggak tahu naik gunung bisa subuh ya, jam 2 ya King ya, tergantung mau lihat sunrise atau apa gitu. Tapi setidaknya biasanya iya jam 3, jam 2, jam 1. Nah maksud gue itu pasti kan waktu sholat kelewat. Tapi nah kita kayak pas nanjak aja pas jalan sebelum sampai itu tujuan. Biasanya lo nyampe puncak yang dekat tuh berapa yang misalnya? Ya tergantung gunungnya juga. Nah, yang treknya pendek deh, gunung pendek misalnya. Ya mungkin normalnya itu 6 sampai 8 jam. Oke, kita itu kan dari jam 2 nih kita jalan. Misalnya jam 2 nyampe sono berarti 8 jam, jam 6 ya. 10 ya, jam 10 ya. 8 jam. 8 jam berarti lumayan loh. Bisa jadi dalam 8 jam itu kalau dia berhentinya ya kita lakukan sholat dulu. Gak setiap orang gak langsung. Nah misalkan dia nggak punya alat atau nggak ngerti nentuin arah kiblat, gimana hukumnya? dalam pandangan itu Islam sama itu yang gue tahu ya, itu sama kayak kita naik kereta atau naik pesawat. Yang penting kita niatan, pokoknya kita kita sholat gitu, mau hadap manapun, yang penting kita judulnya sholat aja gitu. Gue nggak tahu itu ada hadis apa yang gue tahu sih. Gue coba di Google sih ada gitu. Apa mau dicari di Google dulu? Biasanya sih kalau gue dulu sholat di kereta di bis, gue sholat, jadi mau ngadep apa manapun yang penting niat kita sholat gitu loh. Soalnya kita kan kalau kita di pesawat nih, kalau kita kan biasanya kita ngadep masih utara atau barat sih, lupa sih. Utara kita ya? Di timur ya, mungkin ngadepnya. Nah, kalau kan pesawat kan berubah-ubah. Kalau tadi kita ngadep pesawat udah mencong ke lurus nih, ke arah kiblat nih. Tiba-tiba ke kandang Manchester United. Pas 5 tahun dong, iya. Tiba-tiba langsung belok. Nah itu kita boleh, kita nggak apa-apa, tetap sholatnya dilanjutkan gitu. Kecuali kita udah di musola tuh. Nah musolanya itu udah gitu kita salah kiblat tuh baru salah. Kalau di perjalanan kita mau duduk begini, kiblatnya arah kemana, kita nggak apa-apa sholat aja gitu. Gitu. Sama halnya kalau di gunung, kalau kita nggak tahu arah kiblat, sih mending gitu aja sholat gitu. Mungkin cukup sampai di sini sih tentang pandangan Islam tentang orang yang berpetualang yang gue tahu. Kalau mau lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa ngasih narasumber yang lebih bagus lagi sih, kayak Pak Ustadz atau siapa yang lebih paham tentang agama.
yang penting intinya sih tetap kalau di dalam kegiatan manapun, entah berpetualang atau apapun, tetap kewajiban kita bagi umat Islam tetap sholat 5 waktu dirikan gitu. Setidaknya kita merasa bersyukur lah masih bisa dikasih napas untuk saat ini gitu. Kita bisa menikmati alam bebas ini, berpetualang gitu. Jadi ya untuk sholat 5 waktu yang istilahnya gak nyampe berjam-jam ya gas aja sih sholat gitu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Habibi. Pokoknya tetap semangat, petualangan tidak akan berakhir. Stay tune, jangan lupa like, subscribe, juga share di grup-grup WA kalian, grup-grup rahasia kalian, agar kami tetap berkarya lagi. Tetap Mamang Kamerin kita tetap semangat walaupun hatinya sedang berkecambuk. Iya. Yeah. Salam Bujang Rima. Salam.